Baik, selamat malam angkatan 3, angkatan 5. Kita akan melanjutkan bab pertidaksamaan linear dari pertemuan pertama kemarin. Oke. Saya udah bahas ya untuk yang soal-soal kemarin. Juga di semester 1 juga kita udah pernah bahas pertidaksamaan linear. Nah, saya mau tahu ini teman-teman inget nggak bagaimana cara mengerjakan soal bagian ini? 2/3 dikali dari 6 tambah 3x lebih besar dari 8. Ayo. Ya, lanjut Mbak Umi. Yuk, ada nggak yang tahu? Ada nggak yang masih ingat? Atau sudah lupa? Ini jangan lupa nih kali ke dalam satu-satu. 2/3 kali 6 ditambah 2/3 kali 3x baru lebih besar dari 8. Ayo, saya mau teman-teman coba dulu gitu, nanti kita bahas bareng-bareng. Yakin sih teman-teman pasti inget lah, orang baru kok. Ada yang tahu? Yuk. Pada tidur ya? Kecapean ya? Halo teman-teman, apakah ada orang di sana? Oh, oke, silahkan. Dua per 3 kali 6 ya, jangan lupa satu-satu ditambah. Nah, pertama kan ini tambah, ditambah 2/3 dikali 3x. Oke, Mbak Susi jawab x lebih besar dari 2. Kita nggak tahu benar atau enggak, sama-sama kita periksa gitu teman-teman lain. Ini seperti operasi aljabar biasa ya. Nah, yang penting teman-teman coba. Oke, yuk kita kerjain yuk. Nah, pertama ini kan ada 2/3 kita kali dengan 6 ya, satu-satu ke dalam ya. Oke, dari Mbak Sri juga 6. 6. Nah, ini cara ngerjain ini satu-satu kita kali ke dalam. Berarti 2/3 kali 6 ini berapa? 2 kali 6 12. 12 bagi 3 4 ya. Oke, 4. Lalu ini 2/3 kali yang ini 3x. 2/3 dikali 3x. 2 kali 3x 6x. 6x bagi 3 2x ya. Oke, berarti 2/3 kali 6 itu 4. 2/3 kali 3x itu 2x lebih besar dari 8. Kalau kita kan tujuan kita mau cari si x, 4 harus pindah ke kanan. Berarti 2x tadi plus dari minus kan, berarti 8 kurang 4 4. Maka x lebih besar dari 2. Ya, itu jawabannya yang A. Paham ya? Bisa ya? Bisa, teman-teman pasti masih ingat ini. Oke, ini pembahasannya ya. X lebih besar dari 2. Oke, yuk kita lanjut. Ada lagi contoh soalnya. Nah, ini dia. Kalau yang seperti ini gimana? 13 dikurang 2 dikali y tambah 1 lebih besar dari y tambah 1 dikurang 8. Ayo, ini jangan lupa ya, ini ada min 2. Berarti min 2 dikali y. Lalu min 2 dikali 1. Ayo, berarti ini 13 udah dikali ke dalam min 2 kali y. Min 2 y. Sudah? Lalu min 2 kali 1. Min 2. Bisa?
lalu lebih besar dari nih Y tambah 1 kurang 8. Y tambah 1 kurang 8. Udah. Lalu 13 kurang 2. 13 kurang 2 berapa? 11 kurang 2Y. Lebih besar dari Y berapa nih? 1 kurang 8. 1 kurang 8 itu bayar 1 utang 8, berarti utangnya 7 lagi. Nah, maka jadi oke, udah ada yang jawab nih D. Waduh, udah paham nih berarti. Lalu nih Y ini pindahin ke kiri, berarti jadi min 3Y lebih besar dari 11 ini pindahin ke kanan, berarti jadi min 18. Maka Y nya lebih kecil dari 6 ya, berarti yang D. Kenapa tandanya dibalik? Iya, iyalah kan kita ini min 18 nya dibagi sama min 3. Min 3 kan negatif ya. Setiap mau dibagi negatif atau dikali negatif, dia harus balik tanda. Paham? Bisa ya? Paham ya? Lanjut ya. Oke. Yang pertama nggak dibalik karena dia nggak dibagi atau nggak dikali bilangan yang negatif. Ini dibalik karena dia dibagi bilangan negatif. Siapa? Ya min 3. Gitu. Paham? Bisa ya? Jadi dia dibagi atau dikali bilangan negatif, baru dia ubah tanda. Yang tadinya misalnya lebih besar jadi lebih kecil, atau yang tadi lebih kecil jadi lebih besar. Jadi kebalikannya dia. Saya? Dia lebih kecil dari 6 ya jawabannya. Oke, lalu nah kita ke soal aplikasi. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm lebih dari lebar. Kelilingnya tidak lebih berarti artinya apa ya? Kalau tidak lebih berarti artinya apa? Saya mau tanya. Boleh sama. Jadi kalau tidak lebih berarti dia harus kurang dari atau sama dengan, betul ya, kurang dari atau sama dengan. Oke, kan kita di matematika itu punya 3 ya kan, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah kalau misalnya dibilangnya tidak lebih, berarti kemungkinan lainnya kurang dari atau sama dengan. Oke, nah sekarang kita buat dia dalam kalimat matematika. Sebuah persegi panjang punya panjang 5 cm lebih dari lebarnya. Kita kan misalin ya, kita misalin si panjang itu apa? P. Si lebar itu L. Sudah? Nah katanya apa? Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 5 cm lebih dari lebarnya. Berarti panjangnya ini beda 5 cm kan dari lebar. Berarti L tambah 5 karena bedanya lebih 5. Lalu katanya apa? Kelilingnya tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan dari 38. Atau jika lebarnya itu X, maka batas nilai X itu berapa sih? Ayo, berarti kita buat, berarti ini kita mulai dari keliling. Berarti keliling lebih kecil dari 38. Nah, saya buat ini baru deh kalau nggak. Ya, saya tulis lagi di mana panjang persegi panjang itu L tambah 5, lalu K nya
lebih kecil dari 38. Rumus keliling persegi panjang apa? Rumus keliling persegi panjang. Ayo. Rumus keliling persegi panjang. 2 dikali panjang tambah lebar. Ya. Harus lebih kecil sama dengan 38. Ya udah kita masukkan. Panjangnya itu tadi berapa? Tadi dibilangnya itu L-nya itu sama dengan X katanya ya, lebarnya. Oke. Berarti kita ganti ini jadi X tambah 5. Oke. Berarti panjangnya itu X tambah 5. L-nya itu X. Lebih kecil sama dengan 38. Berarti 2 dikali ini yang di dalam kurung ini berapa hasilnya? X tambah 5 tambah X, itu berapa hasilnya? Ayo, yang dalam kurung ini berapa hasilnya? X tambah 5 tambah X. Ya, 2x tambah 5 lebih kecil dari 38. Oke, berarti ini kali ke dalam satu-satu. Nah, berarti 2 kali 2x 4x. 2 kali 5 plus 10 kurang dari sama dengan 38. Ayo saya tanya, berapa nih X nya? Ayo coba cari, berapa X nya? Dia dapat 4x tambah 10 lebih kecil sama dengan 38. Maka X, iya benar 7 ya, lebih kecil sama dengan 7. Paham? Bisa ya? Ada yang bingung? Jadi, kalau kita mau ngerjain soal aplikasi seperti soal cerita ini, kita bergerak dari yang apa yang dikasih tahu sama soal. Tadi dikasih tahu soal apa? Kelilingnya lebih kecil dari 38. Keliling kan punya rumus. Nah, dia masukin informasi-informasi yang dikasih tahu sama soal. Oh iya, keliling kan 2 kali panjang tambah lebar. Oh, panjang ini, oh lebar ini ya. Jadi selesailah itu. Ya. Jadi kita bergerak dari apa yang dikasih tahu sama soal. Paham? Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Ya, X lebih kecil sama dengan 7. Oke. Nah, bagaimana kalau soal seperti ini? Ayo, mid 6 dikali A tambah 2 ditambah 4A lebih kecil atau sama dengan mid 6. Ayo, teman-teman harus ngerjain. Harus benar jawabannya. Yuk, yang sudah tahu boleh diketik. Nggak ada urutan ABCD-nya. Oh, nggak apa, angka aja. Nggak apa-apa, angkanya aja. Angka dan tandanya lah. Jawabannya, angka dan tandanya.
Yuk, yang udah dapet boleh diketik langsung. Ingat ya, ini ada perkalian, jadi ini harus dikali ke dalam satu-satu. Oke, katanya ada nih satu jawaban, A lebih besar atau sama dengan min 3. Oke, yang lain? Jangan takut salah ya, kita belajar, nggak boleh ada yang takut salah. Ayo. Oke, ada yang coba B. Bener nggak ya? Yuk, kita tes yuk. Kita cek. Min 6 kali A, berarti ini min 6A. Lalu ini min 6 dikali 2, berarti min 12. Ditambah 4A. Lebih kecil sama dengan min 6. Oke? Ini min 6A tambah 4A. Ngutang 6, bayarnya 4. Berarti kamu masih ada utang lagi 2. Ini min 12 kita pindahin ke kanan. Dari min jadi plus. Berarti min 6 tambah 12. Ini dong ya. Lalu min 2A lebih kecil sama dengan ngutang 6 bayarnya 12. Berarti kembaliannya 6 lagi. Maka A lebih kecil sama dengan, oh maaf, harus balik dong tandanya ya. Lebih besar sama dengan 6 bagi min 2, min 3. Berarti yang ini. Kita bilangnya B lah ya, sesuai dengan urutan A, B, C, D. A lebih besar sama dengan min 3. Ingat ya, kita balik karena kita bagi sama minus. Bisa? Sampai sini ada yang bingung? Enggak ya? Enggak bingung ya? Oke, mulai paham. Ya, A lebih besar sama dengan min 3. Oke, sekarang soal aplikasi tentang umur. Ayo. Rian usianya 3 tahun lebih tua dari Maulana. Jumlah usia mereka kurang dari 15 tahun. Maka usia Maulana sekarang itu berapa? Ayo, ini soal aplikasi. Saya harap teman-teman bisa kerjain. Coba dulu yuk. Yang udah tahu jawabannya, langsung kasih tahu ya. Diketikkan jawabannya. Oke, yang tahu jawabannya? Yuk. Rini berusia 3 tahun. Nah, kita misalin aja si Rian itu misalnya si X. Maulana itu si Y. Katanya usia si X itu 3 tahun lebih tua dari si Y. Maka Rian kita buatnya berapa? Rian X, Maulana Y. Berarti si Rian itu umurnya berapa? Ayo.
Oke, dari bahasa dia itu yang B. Usia Maulananya lebih besar dari 6 tahun. Lalu Mbak Susi, Mbak Sri, dia usia Maulananya kurang dari 6 tahun. Wah, seru nih. Aku ada dua kubu antara A sama B. Oke, kayaknya ini harus kita cek ya. Rian kita misalin X ya. Ingat ya, si Rian ini X, usianya 3 tahun lebih tua dari Maulana. Kita bikin kita umpamakan Maulana itu Y. Maka usia Rian itu berarti Y tambah 3. Gitu kan? Ngerti ya ini ya? Jumlah usia mereka kurang dari 15. Berarti misalnya si X, si Rian, usia Rian tambah usianya Maulana itu kurang dari 15. Nah, kita lihat si X itu apa? Si X itu kan Y tambah 3. Y tambah 3 tambah Y lebih kecil 15. Maka Y tambah Y ini 2Y lebih kecil 3 pindah, maka 15 kurang 3 ya 12. Maka Y itu kita bagi 2, lebih kecil dari 12 bagi 2 6. Maka si Y atau usia Maulana itu kurang dari 6 tahun gitu. Siapa yang belum paham, ayo boleh ditanya. Ada yang bingung? Ada yang bingung antara A dan B, kenapa bisa ini? Loh, tandanya nggak diubah. Kenapa? Karena 12 dibagi 2, bukan negatif 2. Tanda diubah kalau dia dibagi atau dikali sama bilangan negatif. Paham? Ayo teman-teman jangan lupa, ayo. Ya, ini kan lihat 12, ini kan kita baginya 2, bukan negatif 2. Kecuali kalau negatif 2. Tadi kan kita kerjain gitu. Dia dibagi sama negatif 3, ya baru diubah tandanya. Kalau nggak sama negatif, ya nggak usah diubah tandanya, gitu. Ya, bisa ya? Mbak Oni masih bingung? Masih bingung di bagian mana? Ini si X sama dengan Y tambah 3 bingung nggak? X sama dengan Y tambah 3 bingung nggak? Si X ini ya, X ini itu umur Rian. Umur Rian. Ya, si Y itu umurnya si Maulana. Sudah. Katanya apa? Rian usianya 3 tahun lebih tua. Berarti bedanya 3 tahun. Lebih tua siapa? Rian atau Maulana? Ayo, saya mau tanya di sini usianya lebih tua siapa? Rian atau Maulana? Rian ya. Rian ya. Paham ya ini ya? Karena usianya Rian itu 3 tahun lebih tua dari Maulana. Maka kalau si Maulana Y, maka umurnya si X ini Y tambah 3. Ngerti? Sampai sini ngerti ya? Kenapa X sama dengan Y tambah 3? Paham ya? Ayo, siapa yang nggak paham ayo boleh tanya. X sama dengan Y tambah 3 paham ya? Oke. Berarti saya nggak paham. Nah, lalu apalagi informasi dikasih tahu? Jumlah usia mereka kurang dari 15 tahun. Tadi kan dari umurnya Rian kita umpamakan X, umurnya Maulana kita umpamakan Y. Jumlah usia mereka katanya. Maka X tambah Y itu kurang dari berapa? 15. Makanya kita tulis ini X tambah Y kurang dari 15. Sudah? Tadi kan sebelumnya udah dikasih tahu informasi soalnya apa? X itu kita udah tulis apa? Y tambah 3. Maka kita gantilah X-nya dengan Y tambah 3. Sudah, Y-nya tetap. Berarti Y tambah 3 tambah Y itu lebih kecil dari 15. Kita kerjakan. Y tambah 3 tambah Y, 2Y. 3 langsung kita pindahin ke kanan. Ini kan plus nih, plus 3. Pindah kanan, berarti jadi minus. 15 kurang 3, 12.
Sudah? Tinggal apa? 2Y lebih kecil dari 12. Maka supaya ditinggal Y, ini kan 2 kali Y, pindah ke kanan, maka tadinya kali jadi bagi. 12 dibagi 2. Berapa? Lebih kecil dari 6. Kenapa tidak ubah tandanya? Karena dia dibagi sama bilangan yang positif. Dibagi 2, bukan negatif 2. Kecuali dibagi negatif 2, baru ini kamu jadi Y lebih besar. Paham? Saya teman-teman ya? Bisa? Oke ya. Seperti itu. Nggak masalah, bingung-bingung sekarang nggak masalah. Yang penting ini udah ngerti ya, saya jelasin ya. Jadi nanti kalau ada soal aplikasi lagi teman-teman bisa kerjain. Ya. Paham ya? Tadi kita sudah ngerjain soal aplikasi tentang persegi panjang, lalu ini umur. Ya, nih lebih kecil dari 6. Oke. Sini. Jumlah 2 bilangan cacah genap berurutan kurang dari atau sama dengan 90. Bilangan itu adalah, ayo, jumlah 2 bilangan cacah genap berurutan katanya. Misalnya gini, jadi gini, bilangan cacah genap berurutan 2 dan 4, atau 4 dan 6, 8 dan 10. Nah ini jumlahnya itu kurang dari atau sama dengan 90. Bilangan itu adalah apa? Ayo. Boleh teman-teman coba. Dari Mbak Susi A. Ya, nggak apa-apa Mbak Rini. Dari Mbak Sri 2. Dari Mbak Sri A. Ayo, siapa yang mau coba? Mbak Erli A. Banyak yang A nih ya. Mbak Saryanti D. Mbak Susi D. Oke, ayo. Udah? Oke. Kita cek ya. So, lihat kan kalau misalnya polanya bilangan positif gimana? Bilangan genap. Polanya gimana? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Artinya apa? Kelipatan 2, tambah-tambah 2. Paham? Ya kan? Bilangan negatif kan tambah-tambah 2. Mulainya dari apa? Dari 2. Paham? Ya? Oke. Kalau bilangan pertama dimisalkan X, kita misalkan X. Bilangan kedua dimisalkan, berarti kan X tambah 2. Karena bilangannya genap, maka tambah 2. Katanya apa? Jumlah keduanya itu harus lebih kecil sama dengan 90. Ya udah. Berarti bilangan pertama tambah bilangan kedua harus lebih kecil dari 90. Maka X tambah 2 kurang dari 90. Sudah, dapatlah X lebih kecil sama dengan 4. Berarti yang bilangan kedua tambah 2. Berarti 4, 6. Nah, yang 144
tambah 2 berarti 4, 6. Maka kedua bilangan itu X lebih kecil sama dengan 44 dan X lebih kecil sama dengan 46. Berarti jawabannya D. Ada yang bingung? Apakah bingung ini? Membingungkan? Ayo, kalau bingung boleh ditanya. Oke, Mbak Rini, saya ulang ya. Ada soal, dua bilangan caca genap berurutan, kurang dari atau sama dengan 90. Nah, bilangan genap itu kan 2, 4, 6, dan seterusnya lah ya. Genap berurutan, berarti 24, 46, kan bilangnya 2 bilangan, 24, 46, atau bisa 68, ya kan? Nah, itu kurang dari atau sama dengan 90. Jadi kita misalin, bilangan pertama kita misalin X, bilangan kedua kita misalin X tambah 2. Kenapa tambah 2? Karena bilangan genap. Bilangan genap apa? Polanya tambah-tambah 2. 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2. Gitu. Paham ya? Bisa ya? Nah, udah. Lalu dibilang apa? Jumlah keduanya lebih kecil sama dengan 90. Berarti kita jumlahin dong bilangan pertama tambah bilangan kedua. Bilangan pertama X, bilangan kedua X tambah 2. Terus lebih kecil sama dengan 90. Yaudah, kita kerjain operasi aljabar. X tambah X, 2X tambah 2 lebih kecil sama dengan 90. Lalu dapatlah X 44. Oke, berarti bilangan pertama kita dapat. Nah, sebentar ya Mbak Siti ya, saya jelasin dulu ya sampai akhir. Udah. X lebih kecil sama dengan 44, berarti ini X lebih kecil sama dengan 44 untuk bilangan pertama. Maka yang ini karena tambah 2, maka X mana? Lebih kecil sama dengan 46. Gitu. Makanya ini jawabannya 44 sama 46. Paham? Paham ya? Gimana? Oke, Mbak Rini? Oke. Sekarang ke pertanyaan Mbak Siti. Kalau pertanyaannya bilangan ganjil, oke. Ini katanya jumlah dua bilangan, misalnya jumlah dua bilangan caca ganjil berurutan kurang dari atau sama dengan 90. Misalnya. Jadi dia kalau bilangan ganjil empat lima berarti nggak berurutan, Mbak Susi. Ya gini sih, bilangan ganjil tuh special case ya. Kalau bilangan ganjil tuh kita harus tahu dia mulainya dari berapa dulu gitu, Mbak Siti. Misalnya kalau bilangan ganjil dimulainya dia dari bilangan ganjil juga, misalnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, bedanya 2 juga. Tapi kalau misalnya dia mulainya dari bilangan genap,
maka dia tambah 1. Misalnya 3, mulainya misalnya dari bilangan positif, bilangan genap 2. Kita mau cari yang bilangan ganjil, berarti kemana? Ke 3, kayak gitu kan. Berarti apa? Tambah 1. Jadi kita harus tahu mulainya itu dari angka berapa, bilangan apa, negatif atau positif, genap atau ganjil. Kalau dia sama-sama bilangan ganjil, bedanya sama kayak bilangan genap ini, bedanya 2 juga kan, iya kan? 1 ke 3 kan beda 2, 3 ke 5 kan beda 2 juga, 5 ke 7 beda 2 juga, kecuali kalau dia mulainya dari bilangan genap, baru tambah 1. Paham nggak? Bisa ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang balik lagi kita ke soal aplikasi tentang persegi panjang. Saya harap teman-teman bisa kerja ini. Lebar sebuah persegi panjang lebih pendek 4 cm. Lebarnya itu lebih pendek 4 cm dari panjangnya. Jika kelilingnya sama dengan 72, maka panjang persegi panjangnya itu berapa? Ayo, coba. Yang tadi aja bisa, pasti ini bisa juga nih. Oke. Misalin ya, lebar itu lebih pendek 4 cm. Nah, kalau lebar itu L, panjang itu P, maka L sama dengan, ayo ini ada kata-kata lebih pendek 4 cm dari panjang. Nah, berarti buat kalimat matematikanya gimana itu? Berarti panjangnya berapa, Pak Susi? Panjangnya 24. Berarti nggak ada di pilihan dong ya? Yang ditanya ini panjangnya nih. Nggak apa-apa, dicoba lagi. Dari Mbak Rini D, berarti 22. Dari Mbak Siti B, 18. Dari Mbak Rini, loh, ini Mbak Rini D atau C nih? Dari Mbak Sadiah B. Oke, kita cek ya, biar adil. Oke, saya buat isi baru. Oke, katanya lebarnya itu
lebih pendek 4 cm dari panjang. Maka kita buat P-nya itu lebar itu panjang dikurang 4 cm. Kenapa? Karena dibilangnya apa? Lebar persegi panjangnya lebih pendek 4 cm. Maka kita buat lebar sama dengan P min 4. Sudah? Lalu apalagi informasi dikasih tahu? Kelilingnya itu sama dengan 72. Oke, berarti kita berangkat dari keliling. Keliling sama dengan 72, berarti kita masukin rumus keliling 2P tambah L sama dengan 72. Sudah? Lalu 2, P-nya tetap ya. Yang kita ubah itu L, L-nya itu P min 4. 72. Berarti yang di dalam kurung jadi berapa ini? P tambah P, 2P ya. Min 4 sama dengan 72. 2 dikali ke dalam satu-satu, berarti 2 kali 2P 4P min 8 sama dengan 72. Ayo, siapa yang udah tahu nih jawabannya? Berarti 4P sama dengan 72 tambah 8 dong ya. Tambah 8 berarti jadi 80. Pas, maka P sama dengan 80 bagi 4, 20. Berarti panjangnya 20 cm. Oke, siapa yang betul? Nah, gitu ya. P sama dengan 20. Ada bingung nggak di sini? Bingung nggak di sini? Mbak Rini galau tadi. Kebalik. Maksudnya kebalik. Maksudnya ini lebarnya tuh P tambah 4 gitu. Gini sih ya. Kirain 18 tambah 2. Gini sih logikanya. Biasanya kan kalau persegi panjang itu lebarnya kan lebih pendek dari panjangnya, pasti. Karena kan bentuk sifat-sifat persegi panjang kayak gitu. Panjang itu akan lebih panjang dari lebarnya. Makanya lebarnya itu lebih pendek dari panjangnya 4 cm. Maka P kurang 4. Gitu. Jadi kuncinya sebenarnya nih, di saat kamu nyusun kalimat matematika ini. Nih, kalau operasi aljabarnya, teman-teman udah bisa lah. Ya saya ngerti Mbak Rini. Ya, mungkin teman-teman lagi nggak megang ini ya, nggak megang alat tulis atau buku ya, nggak apa-apa, saya ngerti kok. Emang kalau ngerjain matematika itu harus ada pensil, harus ada buku sih emang, ya kan, lebih mudah gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi ini paham ya, teman-teman paham ya, alurnya, awalnya ya, bisa diikuti ya. Bener bahasa dia harus buat coret-coret gitu emang ngerjain matematika. Oke, nggak masalah, nanti kalau teman-teman ada waktu luang diputar lagi boleh. Oke. Apakah kita masih ada soal lagi? Nah ini ya penjelasannya ya. Jadi persegi panjang itu 20. Sudah selesai. Ini pertidaksamaan linear. Oke, dari sini teman-teman ada yang mau tanya? Bisa diikuti ya. Ya, soal saya nanti masuk lagi kok ke pertidaksamaan bentuk mutlak. Nah, saya harap sama teman-teman di sini ini bisa diikuti ya soal aplikasinya ya. Jadi biar minggu depan saya udah bisa kasih soal. Jadi ini bisa ya. Bentar ya. Saya import lagi.
Masih belum bahasa dia. Tugasnya saya kasih di minggu depan ya. Tugasnya saya kasih di minggu depan. Iya siap. YouTube-nya nanti saya kasih kok. Sebentar, kita ini masih lanjut ya. Kok ini belum keluar? Oke. Oke. Nah, jadi soal kita tentang pertidaksamaan linear tadi sudah selesai. Jadi minggu depan saya akan kasih soalnya mengenai itu. Oh, ini nggak masalah kok. Ini cuma ini aja. Nggak apa-apa nih, nggak usah. Nah, selain ini kita langsung lanjut ke pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi untuk soal yang minggu depan itu masih yang pertidaksamaan linear. Soalnya, bentuk soalnya saya ambil dari slide. Jadi nggak bakal keluar dari slide. Oke? Oke. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin kan kita udah belajar tuh pertidaksamaan nilai mutlak. Cuman sekilas saja. Nah, kita mau belajar lagi ini lebih dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Nilai mutlak itu suatu bilangan real X. Jadi bilangan real itu bilangan yang paling besar semestanya. Jadi bilangan positif masuk bilangan real juga, bilangan negatif juga bilangan real. Pecahan juga masuk bilangan real. Jadi bilangan real itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, nilai mutlak itu dilambangkan ini tandanya. Dibaca nilai mutlak X. Sudah? Lanjut. Nah, ini ada ilustrasi. Ilustrasi untuk bentuk nilai mutlak ini. Nah, ada sebuah grup pramuka lagi baris berbaris nih. Ya kan? Biasanya pramuka tuh baris berbaris. Nah, ada perintah maju 4 langkah katanya. Maka 4 langkah ke depan. Lalu dibilang lagi mundur 3 langkah. Berarti kalau mundur kamu ke belakang dong. Ke belakang 3 langkah. Nah, lalu seperti itu. Nah, besar pergerakannya itu merupakan nilai mutlak. Bukan karena arahnya ya. Jadi karena besarnya. Maju 4 langkah ya berarti ya 4, mutlak 4 langkah dari posisi kamu berdiri tadi. Mundur 3 langkah, iya mutlak 3 langkah dari posisi kamu berdiri lagi. Jadi yang dilihat itu nilainya, bukan arahnya. Jadi bukan berarti karena mundur maka jadi negatif, enggak, itu enggak dipedulikan. Yang dipedulikan apa? Arahnya. Banyaknya langkah yang kamu jalani gitu loh. Ya. Oke. Oke. Seorang anak main lompat-lompat di lapangan dari posisi diam.
si anak lompat ke depan 2 langkah, 3 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, 1 ke belakang, 1 lagi ke belakang. Gitu. Jadi disuruhnya apa? Buat sketsa lompatan anak. Lalu tentukanlah berapa langkah posisi akhir anak tersebut. Lalu tentukanlah berapa langkah yang dijalani anak tersebut. Saya mau tanya, berarti total ada berapa langkah yang dijalani anak? Ayo, total berapa langkah? 9, ya. Jadi nggak peduli dia arahnya, ya, nggak peduli dia arahnya. Jadi bukan berarti dia ke belakang lalu jadi minus, oke? Nah, sketsanya seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi kita asumsikan, definisikan lompatan ke depan itu searah sumbu X positif. Berarti ke depan itu artinya kalau positif, sumbu positif berarti dia ke arah kanan dong. Ya. Lalu lompatan ke belakang searah sumbu X negatif. Sumbu X negatif berarti ke arah kiri dong. Ya. Oke. Dimulai. Posisi diam kita makan 0. Si anak lompat ke depan 2 kali. Nah, berarti sekarang posisinya di 2. Kemudian 3 langkah ke belakang, berarti ke kiri. 3, 1, 2, 3. Sini. Ini posisinya sekarang. Lalu dilanjutkan lagi 2 langkah ke depan, berarti ke kanan dong. 1, 2. Lalu apa lagi? 1 langkah ke belakang, berarti ke kiri 1, lalu ke kanan 1, ke kiri lagi 1. Inilah dia posisi terakhir. Nih, anak panah pertama ini langkah pertama sejauh 2, anak panah kedua sejauh 3, anak panah ke 3 ini sejauh 2, dan seterusnya. Ini sejauh 1, ini sejauh 1. Jadi si anak berhenti pada iya bahasa dia tadi kan begini, tadi kan diasumsikan begini kan, kalau lompatan ke depan searah sumbu X positif. Sumbu X positif ini kan koordinat ini kan, kalau positif ke arah mana? Ke kanan, sumbu X. Jadi ini bukan plus bukan minus ya, bukan plus bukan minus ya, kita lihat besarnya. Jadi bukan berarti kalau dia ke depan itu plus, kalau ke belakang itu minus, enggak, besarnya aja, tapi kita buat di garis bilangan. Jadi bukan berarti dia kalau ke belakang itu minus, bukan. Berarti kalau misalnya begini, saya buat di 4 sini, lalu ke belakang 1 langkah, kan nggak minus, kan 3, gitu loh ya. Jadi bukan itu. Iya benar, besarnya ya, nilainya. Ini kan kebetulan ada plus ada minus kan karena dibuatnya di garis bilangan. Garis bilangan kan ada yang positif ada yang negatif gitu. Jadi pokoknya dilihat dari besarnya. Asumsikan kita buat kalau ke depan itu berarti ke searah sumbu X positif. Sumbu X positif kemana? Kan ke kanan. Itu kalau ke depan. Kalau ke belakang searah sumbu X negatif. Sumbu X negatif ke arah mana? Kan ke arah kiri gitu loh ya, karena kita butuh di garis bilangan seperti itu.
Jadi ini, walaupun kalian bilang gini, jadi kalau di nilai mutlak ini kan, kalau misalnya mundur 3 katanya. Jadi kalau misalnya dibilang mundur 3, mundur kamu bilang misalnya negatif, kita bilang negatif, mutlak jadinya positif juga 3. Makanya 2 tambah mutlak 3 tambah mutlak 2 tambah mutlak 1 tambah mutlak 1, makanya 9. Kalau misalnya diasumsikan kalau mundur itu minus, jadi yang kita besar langkahnya itu loh, besar nilainya itu dibuat minus itu karena dia ada apa di garis bilangan ya. Kalau nilai mutlak dia akan jadi positif juga, paham? Nah nih, lihat, setiap nilai mutlak dia akan jadi positif. Negatif 2, nilai mutlak jadi 2, negatif 3 jadi 3, negatif 4 jadi 4, negatif 5 jadi 5 ya, kayak gitu dia. Oke, kita lanjut. Ini yang garis bilangan tadi ya, nilai mutlak 3, 1, 2, 3. Nih, nilai mutlak dari min 3. Lihat, besar langkahnya berapa? Kan 3 kali. 3 kali dia melangkah. Kan nggak ada minus 3 kali dia melangkah. Kan nggak ada kayak gitu. Makanya dia tetap akan jadi 3. Minus 2. Kan nggak ada minus 2 kali dia melangkah, tapi 2 kali dia melangkah. Makanya tetap jadi 2. Ini juga minus X. Misalnya minus X, minus kan ke arah kiri tuh, sumbu X negatif kan ke arah kiri tuh. Berarti sebanyak X kali dia melangkah, bukan sebanyak negatif X kali. Nggak ada seperti itu. Jadi makanya dia selalu positif. Negatif 0 ya, jadi 0 gitu. Nah ini, nilai mutlak X kurang 1 sama dengan 2. Masih ingat sifat-sifat dari nilai mutlak? Dimana nilai mutlak X, kalau kita mau ilangin nilai mutlaknya, itu begini. Ini ya, ini salah satunya. Makanya ini nilai mutlak dari X min 1, lihat, akar dari X min 1 kuadrat. Jadi supaya dihilangin kuadrat akarnya gimana? Supaya akarnya hilang gimana? Supaya akarnya hilang, ya kita kuadratin. Kita mau ngilangin akar, jadi dikuadratin. Makanya jadi X kuadrat. Nah, hilanglah. Maka jadi X min 1 kuadrat. Kalau sebelah kiri, ruas kiri dikuadratkan, maka sebelah kanan juga harus dikuadratkan, makanya jadi 2 kuadrat. Nah ini X min 1 dikuadratkan, ini persamaan kuadrat. A tambah B dikuadratkan, apa ini? Jadi apa? A tambah B dikuadratkan jadi apa? A kuadrat, terus apa lagi? Tambah 2 A B tambah B kuadrat. Ini jangan lupa loh ya, A tambah B dikuadratkan itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat.
Maka kalau x min 1 kuadrat, berarti kalau x min 1 dikuadratkan, misalkan si A ini A, yang ini B, si A itu x, si B itu min 1, maka A kuadrat berarti jadi apa? X kuadrat tambah 2 kali A kali B, berarti 2 kali A itu apa? X. 2 kali X kali B, B nya itu apa? Min 1, berarti 2 kali X kali min 1 berapa? 2 kali X kali min 1 min 2 X tambah B kuadrat. B kuadrat tuh berarti jadi apa? B itu siapa? Min 1. Min 1 kuadrat berapa? Min 1 kuadrat berapa? Satu. Nah ini berarti X min 1 dikuadratkan itu hasilnya apa? Kalau dibuka X kuadrat min 2X tambah 1, ini lagi ya, sama dengan 4. Nah kita mau faktorin supaya sama dengan 0, karena bentuk umum persamaan kuadrat itu apa? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka sebelah kanannya harus 0, maka 4 harus kita pindahin ke kiri, maka 1 kurang 4, 1 kurang 4 berapa? Min 3. Nih berarti X kuadrat min 2X min 3, faktorkanlah, faktorkan berapa kali berapa, hasilnya min 3, tapi angka itu, angka yang sama kalau dijumlah hasilnya min 2. Angka, 2 angka kalau dikali min 3, namun kalau dijumlah dia min 2. Angka berapa? Ya, 1 sama min 3, makanya langsung dibuat X plus 1, X min 3 sama dengan 0. Maka X1 nya sama dengan min 1, X2 nya sama dengan 3. Jadi intinya gini, kita mau cari nilai X, itu dia, kita mau cari nilai X. Karena dia nilai mutlak, maka kita pakai persamaan nilai mutlak gitu loh. Kita pakai ini, sifat ini, akar X sama dengan, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Kalau kita mau ngilangin akar, harus kita kuadratkan, maka hilang akarnya. Kalau ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan, makanya dia jadi 2 kuadrat ini, 4. Nah kita kan mau cari nilai X, ini kan persamaan kuadrat, berarti kan harus kita faktorkan gitu loh. Ya, makanya ini kita matematika saling berkesinambungan gitu. Sudah, karena ini persamaan kuadrat, kita mau cari X, maka harus kita faktorkan supaya dapat X-nya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu ini harus sama dengan 0, maka si 4 harus kita pindahin ke sebelah kiri. Tadinya plus kan ini kan, maka jadi minus, 1 kurang 4 jadilah min 3. Udah bisa nih, udah bentuk persamaan kuadrat nih kayak gini nih. Barulah kita faktorkan, X plus 1 X min 3, maka X nya ini X plus 1 sama dengan 0, maka X nya min 1, lalu X min 3 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 3, berarti min 1 dan 3. Maka nilai X nya itu kalau nggak min 1, 3. Ayo coba kita tes kalau dimasukkan ini. Kalau X nya min 1, kita coba dulu min 1. Min 1 kurang 1 berapa? Kita ganti X nya sama ini, min 1. Min 1 kurang 1 berapa? Min 2. Karena nilai mutlak jadi 2. Pas ya? Pas ya? Pas. Nah, kita masukkan sekarang 3. Kita ganti X nya dengan 3. 3 kurang 1 berapa?
2, nilai mutlak 2, maka jadi 2, pas ya. Nah gitu maksudnya. Jadi kita cari berapa sih nilai X ini gitu loh, supaya hasilnya tuh ini juga sesuai dengan apa yang diminta, sama dengan 2 katanya gitu. Jadi nanti kita cari nilai X, kita selesaikan nilai X ini berapa. Masih bingung? Nggak apa-apa kalau bingung, coba lagi ya. Nah, sekarang ada di kedua ruas. Jangan lupa tadi sifat dari pertidaksamaan itu nilai mutlak X. Gimana? Nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah ini makanya X min 2, nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak X min 1, X plus 1. Maka ya ubah kayak gini, berarti akar dari X min 2 dikuadratkan sama dengan akar dari X plus 1 dikuadratkan. Sekarang kita hilangkan si akarnya, kita hilangkan akar, maka harus kita kuadratkan. Hilanglah akarnya, sisalah ini yang di dalam. X min 2 kuadrat sama dengan X plus 1 kuadrat. Sudah? Nah ini sekarang dibuka. Sama kayak tadi, pakai rumus yang A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini A tambah B kuadrat. Nah ini kita pakai di sini. Berarti X kuadrat dikurang 2 kali X kali min 2, min 4X tambah min 2 kuadrat 4. Sama ini juga, X kuadrat tambah 2 kali X kali 1, 2X tambah 1 kuadrat 1. Udah, sudah dapat ini? Ya udah, operasi aljabar biasa. Iya, silahkan Mbak Saryanti. Sudah, pindahkan yang ada X-nya ke kiri. Di X kuadrat ini pindah ke kiri, berarti jadi minus dong. Terus min 4X, berarti ini 2X nya pindah ke kiri, berarti jadi min 2X sama dengan 1, 4 nya kita pindah ke kanan, jadi min 4. Maka ini habis ya, X kuadrat kurang X kuadrat, sisanya apa? Min 4X, min 2X, ngutang 4 bayar 2, maaf, ngutang 4 ngutang lagi 2, berarti min 6X sama dengan bayar 1 kurang 4, min 3. Maka X sama dengan setengah. Ini paham nggak? Paham ya? Bisa ya? Ya, saya harap teman-teman bisa. Oke, saya rasa sampai sini untuk nilai mutlak. Minggu depan kita masih lanjut ini lagi, nilai mutlak lagi ya. Bisa dari sini saya langsung upload video YouTube-nya di grup. Dan minggu depan saya kasih untuk soal pertidaksamaan linearnya. Oke? Lanjut untuk sekian pertemuan kita malam ini ya. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Tetap semangat. Kalau ada waktu, boleh dikerjain. Boleh diulang-ulang lagi YouTube-nya. Slide-nya juga nanti saya kasih. Tetap semangat, terus berusaha, dan juga berdoa. Oke teman-teman. Terima kasih buat kehadirannya. Tetap semangat. Sukses selalu.